ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرة المكرمين yang saya muliakan sekalian hadirin pada Bapak, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bersilaturahim bertolakul ilmi. Mudah-mudahan hidup kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka taklim kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berbaca suratul Fatihah ilmu yang kita kaji dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia dan akhirat. Serta dengan berkah suratul Fatihah kita semua keluarga kita diberikan umur sehat walafiat, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, serta apa yang menjadi urusan kita, hajat kita di dunia maupun di akhirat sekarang dimudahkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkanillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun salihun wa ala man wa sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa nabihi wa khususan ila sayyidina mu'allifi kutubihi wa musannifina wa syari'iha wa muhasyiha ثم إلى حضرة الإمام ومحاشيها ثم إلى حضرة الإمام مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ الإمام سالم بن سنة الحضرمي ثم إلى حضرة الإمام شارح هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ محمد بن علي بن محمد بن غالب بن رجال الأكمل ومن حضرة الإمام الشيخ خصوصا مشيخنا عبد الله حكيمان ومشيخنا من وزير السنة وشيخنا أحمد جزيرة الأصولي ومن حضرة الإمام المعلم ومن حضرة الإمام جدي سيد أكرم الشيخ وسمى ثم يحاول في لغتين الخيرة وغير المسجد في خاصة من حضرة الإمام جدي ومن سبب وكان بالرسول ثم الحضرة إلى الحضرة إلى الرسول ثم الحضرة إلى جميع الله تعالى لأن كان مشارك قبل المغرب بها ورد بحرها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ القاضي الجيلاني رضي الله عنه الشيخ الحسن الشيخ الشيخ عبد المشارك الشيخ الغاصب الجنوبي والشيخ النبي خالد الشيخ البدوي وسلطان بن حسن الصديق ومن حضرة الرسول الشيخ سيد محمد بن عمرو بن الحسن ومن حضرة الإمام الحبيب حسن بن محمد الحجاج ومن حضرة الحبيب حسين بن أبو بكر بن فلوس وكان من حضرة بإذن الله تعالى ومن كان نفسه خصوصا في القرية من فاتح هذه التوقية من الحضر والوحدة من أمهاتنا وأجدادنا وشيخنا وشيخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن فضلنا بجعلنا وأن يمسكنا هذا بسببه والأجل وزوجهم وذريتهم صلى الله عليه الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Pasal menjelaskan tentang syarat sujud. Syarat sujud ada 7. Yang pertama ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Syarat sujud itu ada 7 macam. Yang pertama harus menempelkan 7 anggota sujud. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Saya diperintah oleh Allah untuk sujud atas 7 tulang. Minal jabhah, yaitu jidat, wal yadaini, kedua telapak tangan, warukbataini, kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung dari jari-jari telapak kaki. Kemudian yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat sujud yang kedua selain 7 anggota yang wajib nempel, yaitu jidatnya harus terbuka. Illa li'udhrin, kecuali adanya udhur. Contohnya kawujudi sya'rin nabitin fiha. Seumpama rambutnya sampai ke jidat-jidat ada rambutnya, maka nggak masalah. Wa isabatin liwaj'in haitsu syaqqa naz'uha masyaqqatan syadidah, atau seumpama di jidatnya ada perban, kalau dicopot sakitnya luar biasa, nggak usah dicopot. Dan sholatnya tidak usah diulang ketika memakai perban yang ada di jidat tadi, dia dalam keadaan memiliki wudu. Dan di bawah perban tadi tidak ada sesuatu yang najis, ataupun ada najis tapi yang imakfu, maka tidak masalah. Wa illa, jika tidak seperti itu, memakai perbannya dia dalam keadaan tidak punya wudu, kemudian pakai perban di jidatnya, sudah kadang pasang, nah, kalau dicopot sakit, maka nanti sholat-sholat yang dia lakukan wajib dipotong. Paham ya? Ini kalau masang perban yang di anggota-anggota wudu, perban yang parah ya, maka sebelum memasangnya wudu dulu. Setelah wudu sempurna baru dipasang. Jadi kita punya wudu. Nanti kalau seumpama batal, jadi tidak usah dibuka itu perbannya, cukup luarnya saja. Itu kalau wudu. Sujud pun juga sama, karena sujud itu juga akan datang dari wudu. Setelah orang itu wudu kan apa ya? Sholat kan? Maka sholat pun juga imbasnya dari wudu tadi. Gitu. Selanjutnya
Yang pertama apa tadi? Sujudnya harus 7 anggota. Kemudian yang kedua, jidatnya harus nempel, terbuka. Kalau pakai peci, pecinya agak dikeatasin biar jidatnya bisa langsung nempel. Kemudian yang ketiga, wattahamulu bira'si, dan adanya penekanan pada kepala. Ketika sujud, kepalanya agak ditekan. Adanya penekanan. Kemudian warabi'uha, yang keempat adalah adamul huwiyyi li ghairi. Ketika dia dari i'tidal menuju sujud atau dari duduk di antara dua sujud menuju sujud, itu niatnya memang akan melakukan sujud, tidak karena yang lain. Karena yang lain contohnya gimana? Sedang i'tidal, ada petir, jejer, kaget, ada petasan, langsung dia ke bawah sujud sekalian kan. Padahal dia ke bawahnya itu karena kaget, jadi nggak bisa. Jadi harus memang niatnya ini untuk sujud gitu. Kemudian yang kelima adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Hendaknya dia tidak sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Dengan gerakannya di sini contohnya apa? Serban atau lengan baju yang komprang. Seumpama zaman dulu kan mungkin pakaiannya, jubahnya komprang tangannya, sehingga ketika dia sujud lemparan dari ini lengan tangannya itu ke tempat sujudnya, mungkin saja. Atau serbannya panjang sampai ujungnya itu ada di tempat sujud, serban yang dia pakai, maka itu tidak bisa, tidak sah. Walaupun serbannya panjang dari sini terus ke sana, tapi muter ujungnya di depan kita, sama, tetap gak bisa, karena itu masih nempel dengan apa yang kita gerakkan. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, lebih tingginya badan bagian bawahnya daripada bagian atas. Tubuh bagian atas kan kepala, bagian bawah ya pantat ke bawah. Maka harusnya ini kepala lebih rendah daripada pantatnya. Harus. Paham ya? Tidak sah kalau orang itu sujud di tangga sehingga kepala sama pantatnya ini sama, lurus, berbanding lurus. Ini tidak bisa. Jadi harus lebih rendah kepalanya, lebih tinggi pantatnya. Kemudian yang terakhir waktu makninatu fihi, dan adanya tumakninah. Tumakninah itu ya berdiam sebentar, tidak langsung diangkat. Sujud dengan kira-kira biqadri subhanallah, dengan kira-kira bacaan subhanallah 1 detik kan. Allahu akbar subhanallah, Allah 1,5 detik. Itu kira-kira bacaan subhanallah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Terus lanjut, hidungnya nempel nggak? Hah? Hidungnya nanti habis ini dijawab. Bab selanjutnya ini. Nggak ada? Nggak ada?
Ya. Maaf, mungkin agak sedikit mending. Kalau dalam gerakan sholat kita melakukan gerakan melebihi dari gerakan sholat, baru maksudnya sah atau tidak sholat Ustaz? Ketika kita dalam keadaan sholat, Contoh Allah Akbar, ya mungkin kali raya mungkin baru lebih dari satu kali gerakan, atau mungkin pas takbiratul turun lebih gerakannya lebih. contohnya gimana? Saya gini kali refleks, Biasanya kan kalau habis selesai dari takbir ruku takbir lagi turun, biasanya ada ditambahin lagi gerakan kayak kita disengaja gitu, disengaja digoyangkan gitu. Nah, itu bisa membatalkan. Kalau memang itu tidak gerakan-gerakan yang dianjurkan. Yang dianjurkan kan mengangkat tangan. Sama seperti yang di nomor 6 tadi ya Ustaz ya? Apa? Sama yang seperti di nomor 6 tadi. Bukan. Di nomor 5 yang sorban yang itu. Sama tidak? Beda. Kalau ini yang kaki sorban itu apa namanya? Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Dia tidak boleh sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu bergerak karena gerakan dia. pakailah. Iya, dia pakai aksesoris yang dia pakai, sorban atau peci. Yang kalau sujud kok malah dia jidatnya itu nempelnya ke sesuatu yang bergerak dari tubuhnya, malah tidak sah. Misalkan peci ini ya. Nah, itu nggak sah. Ya, pecinya harus dikeataskan. Kemudian selanjutnya khatimatun. Ini baru misalnya. Khatimatun a'dha'us sujud sab'atun. Anggota-anggota sujud ada 7. Yaitu al-jabhatu, jidat. Jidat itu mana? Kening, batuk. Jidat itu ukurannya adalah min manabidis sya'ri ilal hajibain. Panjangnya dari tumbuhnya rambut, ini jidat. Dari sini, ini kan rambut tumbuh nih. Ini batasnya berarti dari sini sampai tumbuhnya alis, berarti sampai sini. Sini. Ini ke sini namanya jidat ini. Paham ya? Ini panjangnya. Terus lebarnya adalah wahal tuhatulan ma baina as-sadraini, antara dua pilingan. Ini pilingan kan? Ya kan? Ini pilingan namanya kalau bahasa Jawa. Ini sadrain. Jadi jidat ini masih gini di antara ini dan ini, ininya. Lebarnya panjangnya antara tumbuhnya rambut sampai alis. Dan ini tidak wajib semuanya ditempelkan. Paham ya? Sebagian aja. Kalau semuanya ditempelin gimana gitu. Ini kan yang sini ditempelin, sini ditempelin susah, nggak bisa, sebagian saja. Kemudian yang kedua, wa butunul kaffain. Wa butunul kaffain, dan telapak tangan bagian dalam. Tahu ya telapak tangan dalam ya? Nah, ini kalau ditempel begini, yang tidak kelihatan bagian dalam. Yang kelihatan berarti bagian luar. Paham ya? Kalau ditempel begini, yang tidak kelihatan bagian dalam. Yang kelihatan ini kan samping-sampingnya kelihatan, berarti ini bagian luar. Nah itu.
Wal kafu ma yungkitu masuhu ma yungkitu masuhul ma yangkutu yungkitu masuhul wudu. Telapak tangan inilah yang menjadi ukuran seseorang itu wudunya akan batal jika menyentuh sesuatu, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam itu bisa batal. Monggo Pak Heru ya Pak Heru. Solihin ya Pak Heru. Jadi telapak tangan bagian dalam itulah yang bisa membatalkan wudu jika tangannya itu menyentuh kubul atau duburnya. Bisa dipahami ya? Kalau menyentuh kubul atau dubur, menyentuh farji, zakarnya disentuh dengan dengan punggung tangan, batal nggak wudunya? Tidak batal. Atau dengan ujung jari batal nggak? Tidak. Karena ujung jari kalau ditempel kan kelihatan. Ya kan? Paham ya? Paham. Maka fayakfi wat ujuz'in minal asabi au minar rahah duna ma adahuma. Maka cukup meletakkan sebagian dari jari-jari atau sebagian dari rohah. Rohah itu telapaknya. Jadi bisa sholat begini, paham ya? Sholat yang nempel telapak tangannya saja begini, atau jarinya saja begini, sah. Paham ya? Sah. Begini pun sah. Satu saja begini juga sah. Yang terpenting sebagian dari telapak tangan. Ya, telapak tangan bagian dalam. Namanya sebagian itu nggak harus semua. Mengusap sebagian kepala, walaupun satu rambut. Yang penting rambutnya masih di area kepala, itu bisa. Kalau rambutnya sudah melebihi batas kepala, ini kan batas kepala ini, rambutnya panjang, yang diusap rambut bagian bawah begini, nggak bisa, nggak sah. Jadi harus rambut yang di batas kepala, di sini yang diusap. Sama dengan telapak tangan juga sama. Yang penting bagian telapak tangan bagian dalam, tidak harus semuanya. Kemudian selanjutnya apa? Jidat, terus telapak tangan, terus kedua lutut. Nah, kedua lutut. Nah, lisan. Kalau lututnya harus tertutup. Khawatirnya nanti auratnya terbuka kan begitu. Lututnya juga nempel di tanah. Walaupun lututnya tadi berada di atas kain yang bergerak sebab gerakan kita, itu tidak masalah. Yang tidak boleh cuma jidat, dan jidat harus langsung ke tempat sujud kita, yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Paham ya? Kemudian wa butuni asabi'ir rijlain al-jabhatu wa butunu kafain wa butunu asabi'ir rijlain. Kemudian bagian dalam dari telapak jari-jari. Ini kan telapak kaki, kalau orang berdiri kan telapak kakinya kelihatan. Kemudian jari-jarinya bagian bawah kan nggak kelihatan. Ketika dia sujud, maka jari-jarinya itu harus memancat. Tahu ya? Kakinya harus mancat. Ini jari-jarinya harus mancat di lantai. Paham ya? Jadi kalau nggak mancat, ya nggak sah. Masuk syarat.
Tapi banyak juga kalau kita sholatnya nggak khusyuk, ya, kita melihat kakinya orang, itu juga kadang kakinya nggak mancat, ya kan? Kalau sambil ngoreksi sholatnya orang kan juga. Berarti orang khusyuk. Nah iya, kalau nggak khusyuk sambil kakinya melihat depan, kadang kakinya nggak mancat, kakinya cuma ujungnya saja. Ya, kecuali kalau sakit banget nggak bisa ditahan, kalau dipancatkan, nah ini yang atur, diuzurkan. Tapi kalau bisa mancat ya wajib, gitu, paham ya? Jadi harus mancat. Kalau dia bisa mancat baru dilakukan. Kemudian jari-jari di sini juga tidak wajib semuanya. Sebagian pun bisa. Telapak kaki, jempolnya, jari tangan, jari telunjuk dan jempolan kaki 3 aja sudah cukup. Yang penting kakinya mancat. Kalau semuanya juga susah. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Dan disunahkan tartib, ya, disunahkan tartib itu bagaimana? Berurutan. Tartib dalam sujud itu maksudnya berurutan itu ketika seseorang berdiri, kemudian dia akan melakukan sujud, maka pertama kali yang menempel apa? Hah? Apa? Dengkulnya dulu apa tangannya dulu? Hah? Tangannya dulu apa dengkulnya dulu? Dengkulnya dulu. Ya. Jadi ketika sujud yang nempel adalah dengkulnya dulu, baru tangan, baru kemudian jidat bersamaan dengan hidung. Ya, jidat bersama dengan hidung. Tapi kalau hidungnya pesek Pak, kena pisau, mendelep panggil. Apakah wajib ditempelkan? Dipaksa-paksa sampai nempel hidungnya, enggak juga. Jadi sunnah ya, menempelkan hidung itu gak wajib. Yang wajib itu jidatnya. Kalau hidungnya nggak nempel, ya. Jadi menempelkan hidung itu hukumnya apa sih? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah tapi yang sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk menempelkan hidung. Tapi kalau tidak ditempel juga tetap sholatnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala nempelin hidung. Paham ya? Ini sholat model Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kebalik. Kalau Imam Malik kalau sujud tangan dulu baru jempol. Kalau mazhab Syafi'i kayak tadi, jempol dulu, tangan, baru jidat bersamaan dengan hidung. Paham ya? Paham? Paham. Sampai sini ada pertanyaan? Kadang-kadang kan saya tangan dulu, itu bisa nggak usah? Kadang tangan dulu. Kadang-kadang. Ini rokaat satu tangan apa dua? Tapi sering dulu sih kadang-kadang ada. Jadi wa yusannut tartib. Tartib itu hukumnya sunnah. Ini tidak masalah. Tidak melakukan sunnah batal nggak sholat? Enggak. Sunnah itu apa? Bukan boleh nggak dilakukan. Sunnah itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan Tidak mendapat tidak apa. mendapatkan dosa. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak dapat dosa. Ya nggak dapat pahala juga gitu.
paham ya? Itu sunnah. Jadi kalau ditinggalkan ya sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala tertib dalam sujud, mendapatkan pahala sunnahnya tertib dalam sujud. Itu saja. Yang di sini paham? Ada pertanyaan lain? Oh, Mas Ibrahim tadi mau tanya nggak? Tidak jauh. Oh, udah jawab. Bapak. Kalau untuk sujud jari-jari Jarinya agak renggang. direnggangin atau dirapetin semua? Tidak begini. Kalau kemarin kan udah Ya. perempuan itu Apa? perempuan beda. Bukan. Kalau perempuan itu dalam hal ininya. Ininya begini. Kalau tangannya aja berarti ya. Bingung juga sih tapi yang bawa kita nggak tahu perempuan pakai mukena yang mau gini-gini nggak tahu kan Sunnahnya begitu. Paham ya? Jadi sujud ini apa namanya, sampai ada pasal tersendiri syarat sujud. Itu kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya sujud ini merupakan rukun yang termasuk terbilang sangat penting di dalam sholat. Kenapa? Karena sujud itu adalah keadaan di mana seseorang itu sangat dekat dengan Allah. Dekat bukan dalam artian jarak. Paham nggak ya? Bukan dalam artian jarak. Jadi Allah depan saya pas, nggak begitu. Ya dia sangat dekat. Contohnya kita punya teman dekat banget, tapi temannya tadi di luar negeri. Ini teman dekat saya itu. Tapi kan bukan dekat secara fisik. Fisiknya jauh, tapi hubungannya sangat Dekat. timnya Ya, secara hubungan. Ini ketika seorang sujud itu keadaan dia dengan Allah itu sangat dekat sekali. Maka pada saat itulah kita dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak membaca doa. Doanya bahasa Arab saja. Jangan bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia, malah Batak nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana Pak? Ya doanya dengan hati saja. Disampaikan di dalam hati sambil kita sujud. Gitu ya. Karena keadaan itulah kita sangat dekat dengan Allah, dan seakan-akan Allah itu menghadap di hadapan kita dan kita sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah ketika kita dalam keadaan sujud. Ada pertanyaan? Nah, lagi Pak. Tanya yang terakhir ini untuk tambahan doa sujud yang kiranya cepat kita pahami dan kita hafal, kiranya apa? doa sujud. Yang bisa ditambahkan yang kiranya cepat kita pahami. Doa sujud itu banyak, kemarin kan pernah disampaikan ya. Tapi ya tadi kemarin sudah saya sampaikan juga. Tapi yang saya biasanya amalkan ya saya tambahkan itu. Ihdinas shiratal mustaqim dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali, masalah fadilahnya nanti juga merasakan sendiri. Yang penting itu apa? Yang penting itu sholat itu khusyuk, Pak. Ya, sholat itu yang penting apa tuh? Khusyuk. Apalagi ketika sujud diusahakan khusyuk. Karena apa? Kita ini di dunia sudah sibuk. Hati kita sudah terkotori dengan ruwetnya hidup, ya kan? Mikirin cicilan, hasilnya mikirin utang, mikirin kerjaan, mikirin dagangan. Itu menjadikan hati kita ini ruwet, kotor karena memikirkan hal-hal dunia. Tapi kan nyari dunia, Pak. Nyari dunia itu bagus. Nyari dunia itu bagus. Tapi kita nyari dunia bukan berarti kita cinta dengan dunia. Jangan. Nyari dunia
jangan karena cinta dengan dunia. Bisa nggak? Nyari dunia jangan karena cinta dengan dunia, tapi karena apa? Karena diperintah sama Allah. Punya anak, punya istri kok, ya kan? Allah kan memerintah kita untuk mencari nafkah, untuk menafkahi mereka. Gitu. Carilah dunia karena itu perintah dari Allah. Jangan masukkan dunia itu ke dalam hatimu, sehingga kalau sudah masuk ke dalam hati repot. Enggak saya, enggak sampai sama. Kalau dunia sudah masuk hati itu repot. Repotnya apa? Repotnya itu malah khawatirnya nanti dunia itu akan, Allah itu pernah berkata dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan yang berkata langsung Allah. Paham? Tidak melewat malaikat Jibril. Jadi Allah pernah berkata kepada dunia ini ciptaannya, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, ukhdumi, layanilah man khadamani, orang-orang yang melayaniku. Allah sudah perintah pada dunia agar dunia ini melayani orang-orang yang melayani Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka dunia itu akan melayani kita. Ya kita tetap nyari, dunia nggak dicari, tetap nyari. Tapi Allah nanti akan menggiring mendekati kita. Paham ini? Wastakhdimi man khadamaki, dan jadikanlah mereka pelayan, man khadamaki, orang-orang yang melayani. Semakin kita mencari dunia, melayani dunia, bahkan dunia masuk ke dalam hati kita, maka alamatnya apa? Alamat dia bakal diperbudak oleh dunia. Susah Pak. Kalau orang itu sudah diperbudak oleh dunia itu susah. Waktunya, hidupnya nyari dunia terus. Jadi nyari duit itu ngoyo-ngoyo, tahu ngoyo-ngoyo? Ngoyo-ngoyo. Siang malam. Ya dari pagi, siang, pagi, siang, sore, malam nge-grab terus. Alhamdulillah kayak sirun ya. Alhamdulillah kayak sirun tuh itu ngaji, sholat luar biasa. Jadi dunia itu jangan sampai masuk dalam hati, cukup di genggaman tangan saja. Kalau di genggaman tangan lepas biasa. Ya, dunia itu kalau di genggaman tangan lepas, orangnya nggak kenapa-napa. Jadi kalau masuk ke dalam hati, dunia sudah masuk ke dalam hati, kok dunianya lepas, edan orangnya. Stres ya. Nah beneran. Kalau nggak percaya tanya itu caranya nggak jadi. Ya, nyalon nggak jadi, duitnya habis, utang kemana-mana. Nah itu kalau dia bener-bener dunia udah masuk ke hati, dan beneran. Apalagi sampai utang-utang bank, alhamdulillah. Nah, untuk nyalek utang kalau mau usaha, masih penting. Utang bank untuk sesuatu hal yang belum pasti. Nah ini bodoh teman. Nah itu bisa-bisa gila. Karena apa? Dia jadi budak dunia. Allah itu sudah mengatakan, Allah suruh melayani dunia, itu diperintah oleh Allah untuk melayani orang-orang yang melayani Allah. Itu perintahnya Allah dengan dunia. Jadi kalau seumpama kita
melayani dunia, maka ya dunia itu akan menjadikan kita budak. Alhamdulillah. Maka Allahumma gimana doanya? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi akbar hammina atau fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu fi aidina di tangan-tanganku saja ya Allah. Dunia itu cukup di genggaman tanganku saja ya Allah. Jangan wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu sesuatu yang paling kita cari atau sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau orang itu bisa seperti ini, maka dia mudah melepas dunia gampang, sedekah juga gampang, sedekah kaiman mudah gampang. Tapi kalau dia menjadikan dunia masuk dalam hati, mesti mikir panjang. Ini kalau dunia kurang sekian ini nggak bisa bayar cicilan ya, gitu repot ini. Nah ini makanya penting kiranya, karena dunia itu yang nggak kita bawa ke hati. Orang itu banyaknya begini, orang itu menghabiskan kesehatannya untuk mencari dunia, betul nggak? Salah. Menghabiskan sehatnya untuk mencari dunia. Tapi ketika dia sudah sakit, dia menghabiskan uangnya seberapapun dia keluarkan untuk mendapatkan kesehatan. Urip itu begitu terus. Coba diperhatikan. Begitu terus. Kalau kita nggak begitu susah. Maka biar hati kita ini plong enteng gimana? Nggak banyak pikiran dan nggak usah mikir. Ya, kamar gitu ya apa ya? Kalau usah mikir gimana caranya? Susah. Harus hidup itu kalau nggak mikir Imbang lah, harus imbang. harus imbang. Bacalah surat Al-Nasrah 9 kali setiap badan sholat. Kadang sempat juga terlintas pikiran cicilan sekian. Tapi setelah itu udah bilang biasanya santai lagi pikirannya. Karena apa? Dikembalikan ke Allah. Kalau kita merasa yang bayar cicilan kita berat, ini kalau yang bayar cicilan Allah enak. Makanya apapun yang kita lakukan itu sangkut pautkan dengan Allah. Ya Allah, saya beli rumah ini karena untuk menjalankan kewajiban saya, untuk menafkahi istri, anak saya, kan begitu. Maka saya kembalikan kepada Engkau ya Allah agar Engkau membantu saya untuk melunasinya. Ini balik mulai ke Allah. Kalau masalah berat, balikan lagi ke Allah, nanti ada. Ini kalau dipikir sendiri, ya